turun deras sore itu, membasahi halaman rumah besar milik keluarga Santoso di pinggiran kota Semarang. Air mengalir di sela-sela batu taman yang disusun rapi, seperti tak peduli bahwa di dalam rumah itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hujan sedang terjadi. Dari balik jendela kaca besar, Ratna berdiri mematung. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan sebuah pesan singkat yang baru saja ia baca. Pesan yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi kayak gini? Pengirimnya, Sinta, akunting kantor. Ratna menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Nama itu tidak asing. Sinta adalah salah satu karyawan lama di perusahaan keluarga mereka, perusahaan distribusi bahan bangunan yang sudah dibangun sejak zaman ayah mertuanya. Dan yang lebih membuat dadanya sesak, pesan itu masuk ke ponsel suaminya. Ardi. Suaminya yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ratna buru-buru mengunci layar ponsel itu dan meletakkannya kembali di meja ruang kerja, berpura-pura sedang merapikan dokumen. Ratna. Suara Ardi terdengar tenang seperti biasa. Pria itu baru saja pulang dari kantor, masih mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung. Ratna menoleh, berusaha tersenyum. Iya, Mas, kamu sudah pulang. Ardi mengangguk, lalu melepas jam tangannya. Tadi hujan deras ya. Jalanan macet banget. Ratna hanya mengangguk kecil. Biasanya, ia akan menyambut suaminya dengan cerita ringan, atau sekadar menanyakan kabar kantor. Tapi hari ini, lidahnya terasa keluh. Ia menatap wajah Ardi. Wajah yang sudah menemaninya selama hampir 12 tahun pernikahan. Wajah yang kini terasa asing. Malam itu, makan malam berlangsung lebih sunyi dari biasanya. Di meja makan panjang, hanya ada mereka berdua. Anak mereka, Dito, sedang menginap di rumah neneknya sejak kemarin. Besok aku harus ke Surabaya, kata Ardi sambil mengambil nasi. Ada meeting sama supplier baru. Ratna berhenti mengunyah. Sendirian. Iya, paling cuma 2 hari. Jawaban itu sederhana. Normal. Tidak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, di telinga Ratna, terdengar berbeda. Ia teringat pesan itu lagi. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi? Ratna menunduk, berusaha menahan emosinya. Mas. Ardi menoleh. HM. Ratna ingin bertanya. Ingin langsung menatap mata suaminya dan mengatakan semuanya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ada apa? Tanya Ardi lagi. Ratna menggeleng cepat. Enggak, cuma capek aja. Ardi mengangguk, tampak tidak curiga sama sekali. Dan justru itu yang membuat Ratna semakin sakit. Malam semakin larut. Ardi sudah tertidur pulas di sampingnya. Nafasnya teratur, seolah tidak ada beban sama sekali di hidupnya. Sementara Ratna masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkin aku salah lihat. Mungkin itu cuma bercanda. Tapi kenapa pakai kata kangen? Perlahan, Ratna bangkit dari tempat tidur. Ia melangkah pelan menuju meja kerja kecil di sudut kamar, tempat Ardi biasa meletakkan ponselnya saat tidur. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Ia tahu ini salah. Tapi ia juga tahu. Ia butuh jawaban. Dengan hati-hati, ia membuka layar. Untungnya, ia tahu password ponsel Ardi. Begitu masuk ke aplikasi chat, napasnya langsung tercekat. Bukan hanya satu pesan. Ada banyak. Dan semuanya dari Sinta. Ratna menggulir layar dengan jari gemetar. Mas, tadi aku pakai dress yang kamu suka. Tapi kamu malah sibuk meeting wajah termenung. Aku takut banget kalau Mbak Ratna tahu. Aku nggak minta status kok, Mas. Aku cuma pengen kamu. Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. Dadanya terasa sesak. Lalu satu pesan yang dikirim Ardi membuat semuanya runtuh. Tenang aja, dia nggak akan tahu. Aku bisa jaga semuanya. Ratna menutup mulutnya, menahan suara tangis. Dunia yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap.
Keesokan paginya, suasana rumah terasa dingin. Ratna bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan tanpa banyak bicara. Ardi tampak seperti biasa. Bahkan sempat bercanda ringan. "Kamu kenapa sih? Dari semalam kelihatan beda," tanya Ardi. Ratna menatapnya sebentar. Ada keinginan kuat untuk langsung menamparnya. Berteriak. Menghancurkan semuanya. Tapi ia menahan diri. "Enggak apa-apa," jawabnya pelan. Ardi menghela napas. "Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan dipendam sendiri." Ratna hampir tertawa mendengarnya. Jangan dipendam sendiri? Sementara suaminya sendiri menyimpan rahasia sebesar itu. Setelah Ardi berangkat ke kantor, Ratna tidak langsung beraktivitas seperti biasa. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong. Satu hal yang terus berputar di pikirannya. Sejak kapan ini terjadi? Kenapa aku nggak sadar? Dan yang paling menyakitkan, apa aku kurang? Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini, Ratna menghapusnya cepat. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih dingin. "Kalau kamu pikir aku bakal diam aja," gumamnya pelan. "Kamu salah, Mas." Ratna berdiri, mengambil tasnya. Hari ini, ia akan pergi ke kantor. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana perempuan itu bekerja. Sinta. Gedung kantor PT Santoso Jaya berdiri megah di tengah kota. Tempat itu bukan hanya bisnis bagi Ratna. Itu adalah warisan keluarga. Dan sekarang, tempat itu juga menjadi saksi pengkhianatan. Ratna melangkah masuk dengan percaya diri. Para karyawan yang melihatnya langsung menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Ratna." Ratna hanya mengangguk. Matanya menyapu ruangan, mencari satu sosok. Dan tak butuh waktu lama. Ia melihatnya. Seorang wanita muda, mengenakan blus krem dan rok hitam, sedang duduk di meja kerjanya. Sinta. Cantik. Rapi. Terlihat polos. Siapa sangka, perempuan itu yang merusak rumah tangganya. Ratna berjalan perlahan mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh amarah yang tertahan. "Sinta." Wanita itu menoleh, sedikit terkejut. "Ibu Ratna?" "Ibu ke kantor." Ratna tersenyum tipis. "Iya, ada yang mau saya bicarakan." Sinta tampak gugup. "Oh, tentang laporan keuangannya, Bu? Saya lagi." "Bukan." Sinta terdiam. Ratna menatapnya dalam-dalam. "Ini soal kamu dan suami saya." Wajah Sinta langsung pucat. Dan di detik itu, Ratna tahu. Semua ini benar. Tidak ada salah paham. Tidak ada kebetulan. Ini nyata. Dan ini baru. Permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Ruangan kantor yang biasanya terasa dingin dan profesional, mendadak berubah tegang. Semua suara seakan menghilang. Hanya ada Ratna dan Sinta. Saling menatap. Saling menyimpan sesuatu. Sinta berdiri perlahan dari kursinya. Tangannya terlihat gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Bu, saya nggak ngerti maksud ibu," ucapnya pelan, berusaha tetap tenang. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Oh ya?" Suaranya datar. "Kamu nggak ngerti." Ratna melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Aku ulangi ya," lanjut Ratna. Nada suaranya mulai mengeras. "Ini soal kamu dan suami saya." Beberapa karyawan mulai melirik. Suasana kantor berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Sinta menelan ludah. "Bu, mungkin ini salah paham." Ratna langsung memotong. "Pesan kamu jam 10.42 malam kemarin itu juga salah paham." Wajah Sinta langsung memucat. Ratna tidak memberi kesempatan. "Mas, aku kangen." Sinta terdiam. Bibirnya bergetar. "Masih mau bilang ini salah paham?" Hening. Sinta menunduk. Bahunya mulai turun. Dan disitulah, topengnya runtuh. Aku bisa jelasin, Bu." Suara Sinta hampir tidak terdengar. Ratna tertawa kecil. Sinis. "Jelasin." Ratna menggeleng pelan.
Silakan. Aku penasaran banget. Penjelasan seperti apa yang bisa bikin ini masuk akal? Sinta menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Awalnya, bukan seperti yang ibu pikir, ucapnya. Ratna menyilangkan tangan. Semua orang selalu bilang begitu. Pak Ardi sering lembur, sering minta saya bantu laporan. Dari situ kita mulai sering ngobrol. Ratna memotong lagi, kali ini lebih tajam. Ngobrol sampai bilang kangen. Sinta terdiam. Air mata mulai jatuh di pipinya. Saya nggak pernah niat, Bu. Saya juga tahu ini salah. Kalau tahu salah, kenapa dilakuin? Suara Ratna meninggi. Beberapa karyawan mulai berpura-pura sibuk, tapi jelas mereka mendengarkan. Sinta menggigit bibirnya. Karena saya nggak bisa berhenti. Jawaban itu seperti tamparan. Bukan hanya menyakitkan, tapi juga jujur. Ratna mendekat lagi. Kali ini sangat dekat. Kamu tahu nggak? Bisiknya pelan, tapi penuh tekanan. Aku sudah 12 tahun nikah sama dia. Sinta menutup mata. 12 tahun aku jaga rumah tangga itu, lanjut Ratna. Dan kamu datang, lalu bilang kamu enggak bisa berhenti? Air mata Ratna mulai jatuh, tapi suaranya tetap kuat. Kamu pikir ini sinetron? Kamu pikir kamu tokoh utama? Sinta menangis. Saya minta maaf, Bu. Ratna langsung menjawab cepat. Maaf enggak cukup. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ini ada apa? Semua menoleh. Ardi. Dia berdiri di pintu ruangan, wajahnya terlihat bingung. Tapi matanya langsung berubah saat melihat Ratna dan Sinta berdiri berhadapan. Ratna? Ratna menoleh perlahan. Tatapannya dingin. Pas banget kamu datang. Ardi melangkah mendekat. Ada apa sih ini? Ratna tertawa kecil. Kamu tanya ada apa? Ia mengambil ponselnya dari tas, lalu melemparkannya ke meja di depan Ardi. Baca. Ardi ragu sejenak, lalu mengambil ponsel itu. Begitu membaca isi chat, wajahnya langsung berubah. Ratna, aku bisa jelasin. Enggak usah, potong Ratna. Kali ini suaranya benar-benar dingin. Aku sudah lihat semuanya. Hening. Sinta terisak di belakang. Ardi menatap Ratna, lalu Sinta, lalu kembali ke Ratna. Untuk pertama kalinya, dia terlihat tidak punya kontrol. Kita bisa ngomong di rumah, kata Ardi pelan. Ratna menggeleng. Enggak, aku mau sekarang. Ini bukan tempatnya. Justru ini tempat yang tepat, potong Ratna tegas. Di sini semua orang bisa lihat siapa kamu sebenarnya. Suasana semakin panas. Beberapa karyawan mulai menjauh, tapi tetap memperhatikan. Ardi menarik napas panjang. Oke, katanya akhirnya. Iya, aku salah. Ratna terdiam. Pengakuan itu datang terlalu cepat. Dan justru itu membuatnya semakin marah. Kamu pikir dengan bilang, aku salah, semuanya selesai? Tanyanya. Ardi menggeleng. Enggak, tapi. Tapi apa? Kamu selingkuh sama karyawan sendiri, di kantor keluarga. Terus bilang, tapi? Ardi menatapnya. Kali ini dengan nada lebih serius. Kamu juga enggak sepenuhnya benar, Ratna. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Ratna membeku. Apa maksud kamu? Ardi melangkah lebih dekat. Kamu sibuk ngurus rumah, sibuk ngurus anak. Tapi kamu lupa. Kita sudah lama nggak benar-benar ngobrol. Ratna menatapnya tidak percaya. Oh, jadi ini salah aku sekarang. Aku nggak bilang itu, jawab Ardi cepat. Tapi hubungan kita memang sudah berubah. Ratna tertawa. Kali ini benar-benar pahit. Jadi solusi kamu, selingkuh. Ardi tidak menjawab. Dan diamnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Tapi yang tidak disangka Ratna, bukan hanya soal perselingkuhan itu. Sinta tiba-tiba angkat bicara. Bu, ada satu hal lagi. Ratna menoleh tajam. Apa? Sinta ragu. Ia melihat Ardi, seolah meminta izin. Ardi langsung menggeleng pelan. Jangan.
Tapi Ratna menangkap itu. Ngomong. Sinta menarik napas dalam. Pak Ardi, bukan cuma sering ketemu saya. Ratna menunggu. Dan kalimat berikutnya membuat segalanya berubah. Beberapa laporan keuangan dimanipulasi. Ruangan itu seakan runtuh. Apa? Suara Ratna melemah. Ia menatap Ardi. Ardi langsung terlihat panik. Itu enggak seperti yang kamu pikir. Jadi benar, potong Ratna. Sinta melanjutkan, dengan suara gemetar. Ada dana yang dialihkan ke rekening pribadi. Saya yang bantu input datanya. Ratna mundur satu langkah. Kali ini bukan hanya soal hati. Ini soal bisnis keluarga, warisan, kepercayaan. Semuanya tercemar. Ratna menatap Ardi dengan mata yang benar-benar berbeda sekarang. Bukan hanya marah, tapi hancur. Kamu bukan cuma hancurin rumah tangga kita, ucapnya pelan. Tapi juga bisnis keluarga ini. Ardi mencoba mendekat. Ratna, aku bisa jelasin semuanya. Jangan sentuh aku. Suara Ratna menggema di ruangan. Semua orang diam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mulai sekarang, katanya pelan tapi tegas, kita bukan cuma punya masalah sebagai suami istri. Ia menatap Ardi dalam-dalam. Kita punya masalah hukum. Dan kalimat itu mengubah segalanya. Ratna berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu. Langkahnya cepat, tapi hatinya runtuh berkeping-keping. Di belakangnya, Ardi berdiri diam. Sinta menangis. Dan seluruh kantor menjadi saksi awal kehancuran besar. Di dalam mobil, Ratna akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena diselingkuhi, tapi karena semua yang ia percaya ternyata hanya ilusi. Namun di tengah tangis itu, satu hal mulai muncul dalam pikirannya. Sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesedihan, tapi tekad. Kalau semuanya sudah hancur, maka ia tidak akan diam. Ia akan membalas. Bukan dengan emosi, tapi dengan cara yang membuat Ardi menyesal seumur hidupnya. Ratna menghapus air matanya. Menatap lurus ke depan. Ini belum selesai, Mas. Langit Semarang siang itu terlihat mendung, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Sama seperti Ratna. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya sesuatu yang lebih dingin. Tekad. Sejak keluar dari kantor kemarin, Ratna tidak lagi menjadi wanita yang sama. Ia tidak berteriak, tidak menangis di depan siapapun, tidak menghubungi Ardi. Sebaliknya, ia diam. Dan dalam diam itu, ia mulai berpikir. Bukan sebagai istri, tapi sebagai pewaris bisnis keluarga Santoso. Di ruang kerja rumahnya, Ratna duduk di depan laptop. Layar menampilkan laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir. Angka-angka yang dulu terasa biasa, kini terlihat mencurigakan. Kenapa ini bisa lolos? Gumamnya pelan. Ia membuka file lain. Lalu file lain. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres. Ratna bukan orang bodoh. Sejak menikah dengan Ardi, ia memang lebih fokus mengurus rumah dan anak. Tapi bukan berarti ia tidak mengerti bisnis. Ayahnya dulu pernah berkata, kalau kamu lahir di keluarga ini, kamu harus bisa baca angka seperti baca wajah orang. Dan sekarang, ia mulai membaca kebohongan di balik angka-angka itu. Sore itu, Ratna mengambil ponselnya. Ia membuka kontak lama yang sudah hampir 5 tahun tidak ia hubungi. Raka, auditor eksternal. Dulu, Raka adalah orang kepercayaan ayah Ratna. Orang yang pernah membantu perusahaan mereka saat hampir bangkrut di masa lalu. Ratna ragu sejenak, lalu menekan tombol panggil. Ratna. Suara di seberang terdengar terkejut. Mas Raka, masih ingat saya? Raka tertawa kecil. Kalau kamu lupa, aku yang tersinggung. Ada apa? Ratna menarik napas. Aku butuh bantuan. Nada suaranya berubah serius. Dan ini bukan hal kecil. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Ratna datang lebih dulu.
Ia duduk di sudut, mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan istri direktur yang biasanya melekat padanya. Raka datang beberapa menit kemudian. Pria itu masih sama, tenang, tajam, dan penuh perhitungan. "Wajah kamu beda," kata Raka sambil duduk. Ratna tersenyum tipis. "Semua memang sudah beda, Mas." Tanpa banyak basa-basi, Ratna langsung membuka laptopnya. "Aku mau kamu lihat ini." 1 jam berlalu. Raka tidak banyak bicara. Ia hanya melihat, menganalisis, sesekali mencatat. Dan semakin lama, wajahnya semakin serius. Ini bukan sekadar salah input. Akhirnya ia berkata. Ratna menatapnya. "Aku juga pikir begitu." Raka menunjuk beberapa angka di layar. "Lihat ini." Dana keluar, tapi nggak ada transaksi jelas. Lalu ini, diputar lewat vendor yang sama berulang kali. Ratna menelan ludah. "Artinya?" Raka menatapnya langsung. "Ini sistematis." Hening. Ratna sudah menduga, tapi mendengar itu dari orang lain tetap terasa seperti pukulan. "Berapa besar?" tanya Ratna pelan. Raka diam sejenak. "Kalau dari yang aku lihat sekarang," ia berhenti, lalu melanjutkan dengan hati-hati. "Bisa ratusan juta. Bahkan mungkin lebih." Ratna memejamkan mata. Bukan hanya pengkhianatan. Ini pencurian. Dari keluarganya sendiri. "Siapa saja yang terlibat?" tanya Raka. Ratna terdiam. Lalu menjawab pelan. "Suami saya." Raka tidak terlihat kaget. "Dan?" Ratna menatap meja. "Karyawan accounting." Raka menghela napas panjang. "Ini rumit." Ratna tersenyum pahit. "Kalau cuma rumit, aku masih bersyukur." "Rencana kamu apa?" tanya Raka. Pertanyaan itu, yang sudah Ratna pikirkan sejak semalam. Ia menatap Raka. Matanya kini tidak lagi ragu. "Aku mau bukti lengkap." "Untuk apa?" Ratna menjawab tanpa jeda. "Aku mau jatuhkan dia." Kalimat itu dingin, tegas, dan tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Raka menatapnya lama. "Kamu yakin?" Ratna mengangguk. "Ini bukan cuma soal selingkuh, Mas." Ia menatap layar laptopnya. "Dia hancurin rumah tangga. Dan sekarang bisnis keluarga aku." Ratna mengangkat wajahnya. "Kalau aku diam, aku yang bodoh." Raka akhirnya mengangguk pelan. "Oke. Tapi kita harus hati-hati." Ratna mengernyit. "Kenapa?" "Karena kalau dia sudah berani manipulasi seperti ini," Raka menatapnya tajam, "dia juga pasti sudah siap nutup jejak." Kalimat itu membuat Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal. Ardi mungkin bukan hanya pria yang berselingkuh, tapi pria yang sudah berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenal sama sekali. Sementara itu, di sisi lain kota, Ardi duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu ruangan redup. Di depannya, segelas kopi yang sudah dingin. Ponselnya bergetar. Sinta calling. Ardi menatap layar itu beberapa detik. Lalu mengangkatnya. "Mas," suara Sinta terdengar panik. "Kamu di mana?" "Di kantor," jawab Ardi singkat. "Mas, aku takut." Ardi menghela napas. "Takut apa lagi?" "Bu Ratna, dia pasti nggak akan diam." Ardi terdiam. Ia tahu itu. Lebih dari siapapun. "Kamu tadi ngomong terlalu banyak," kata Ardi dingin. Sinta terdiam. Aku panik." "Panik itu wajar. Tapi jangan bodoh," jawab Ardi tegas. Nada suaranya berubah. Lebih keras. Lebih dingin dari biasanya. "Dengar ya," lanjut Ardi. "Mulai sekarang, kamu jangan ngomong apa-apa ke siapapun." Sinta mengangguk meski Ardi tidak bisa melihatnya. "Iya, Mas." "Dan file-file itu?" Sinta langsung mengerti. "Aku sudah hapus sebagian." Ardi memejamkan mata. "Sebagian?" Hening. "Kenapa enggak semua?" "Ada yang di server pusat, Mas. Aku nggak punya akses penuh." Ardi mengepalkan tangannya. "Masalahnya?"
Jauh lebih besar dari yang ia kira. Di sisi lain, Ratna sedang menatap layar laptopnya lagi. Tapi kali ini, bukan laporan keuangan, melainkan rekaman CCTV kantor. Ia mendapat akses dari salah satu staf IT yang masih loyal pada keluarganya. Putar tanggal minggu lalu, katanya pelan. Video berjalan. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Ardi dan Sinta masuk ke ruang kerja bersama. Larut malam. Tanpa orang lain. Ratna menatap layar tanpa ekspresi. Hatinya sakit. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Kalau kamu mau main kotor, gumamnya pelan. Aku juga bisa. Ia menekan tombol pause. Mengambil screenshot. Menyimpannya. Satu persatu. Bukti. Malam itu, Ratna berdiri di balkon rumahnya. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap langit gelap. Dulu, ia percaya hidupnya sempurna. Suami, anak, bisnis keluarga. Semua terlihat utuh. Tapi sekarang, ia tahu. Semuanya rapuh. Dan sudah retak. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari Ardi. Kita perlu bicara. Ratna membaca pesan itu. Lama. Lalu, ia tersenyum tipis. Bukan senyum hangat. Tapi senyum seseorang yang sudah siap bermain. Ratna mengetik balasan. Iya. Kita memang harus bicara. Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan satu kalimat lagi. Tapi kali ini, semuanya akan berbeda. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah besar keluarga Santoso yang dulu hangat, kini terasa seperti ruang kosong tanpa jiwa. Ratna berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap dirinya sendiri. Wajah yang sama. Tapi bukan orang yang sama. Perlahan, ia merapikan rambutnya. Memoles sedikit make up. Menghapus sisa-sisa lelah yang sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Hari ini, ia akan bertemu Ardi. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar. Ia tidak akan datang sebagai istri yang terluka. Ia datang sebagai lawan. Di ruang tamu, Ardi sudah menunggu. Ia duduk tegak, tangan saling menggenggam, wajahnya terlihat tegang. Begitu Ratna turun dari tangga, Ardi langsung berdiri. Ratna. Ratna berjalan mendekat dengan tenang. Terlalu tenang. Dan itu justru membuat Ardi tidak nyaman. Kita ngobrol di sini aja? Tanya Ardi. Ratna mengangguk. Boleh. Beberapa detik, hening. Tidak ada yang berani memulai. Sampai akhirnya Ardi menghela napas panjang. Aku tahu kamu marah. Ratna tersenyum tipis. Marah? Ulangnya pelan. Enggak. Jawaban itu membuat Ardi terkejut. Enggak. Ratna duduk dengan santai di sofa. Aku sudah lewat fase marah. Ardi mengernyit. Lalu. Ratna menatapnya. Dalam. Dingin. Sekarang aku cuma mau tahu, seberapa jauh kamu bohong. Ardi terdiam. Ia tidak menyangka Ratna akan setenang ini. Dan justru itu yang membuatnya waspada. Ratna, aku sudah bilang, aku salah. Enggak usah ulang itu lagi, potong Ratna. Suaranya halus, tapi tajam. Aku bukan lagi butuh pengakuan. Aku butuh fakta. Hening lagi. Ratna menyandarkan tubuhnya. Mulai dari yang sederhana aja. Lanjutnya. Sejak kapan? Ardi ragu. Beberapa bulan. Ratna langsung tersenyum kecil. Cuma itu. Tatapannya menembus. Ardi mengalihkan pandangan. Sekitar setahun. Ratna mengangguk pelan. Seolah itu hanya angka biasa. Padahal di dalam dirinya. 1 tahun itu seperti satu luka panjang yang baru saja dibuka. Dan uangnya? Tanya Ratna lagi. Ardi langsung menegang. Apa maksud kamu? Ratna tertawa kecil. Kamu mau kita pura-pura enggak bahas itu? Ia mengambil ponsel dari meja. Menunjukkan satu screenshot laporan. Dana keluar. Vendor fiktif. Transfer berulang. Ratna menatapnya. Kamu mau jelasin? Atau aku yang lanjut? Ardi kini benar-benar diam.
Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kalah langkah. Ratna, ini enggak sesederhana itu. Oh ya. Ratna memiringkan kepala. Coba jelasin yang rumitnya. Ardi menarik napas panjang. Perusahaan lagi butuh dana cepat waktu itu. Ada proyek yang harus jalan. Jadi kamu ambil uang perusahaan? Tanya Ratna langsung. Bukan ambil, pinjam. Ratna langsung tertawa. Kali ini lebih keras. Pinjam? Ulangnya. Tanpa sepengetahuan siapapun. Ardi tidak menjawab. Dan diamnya. Sudah cukup. Ratna berdiri. Ia berjalan pelan mengelilingi meja. Lucu ya, katanya. Dulu kamu selalu bilang, kepercayaan itu nomor 1 dalam bisnis. Ia berhenti tepat di depan Ardi. Sekarang kamu sendiri yang hancurin itu. Ardi akhirnya berdiri juga. Ratna, aku bisa balikin semuanya. Ratna langsung menatapnya tajam. Dengan apa? Hening. Ardi tidak menjawab. Dan disitulah Ratna tahu. Ini bukan sekadar pinjam uang. Ini sesuatu yang lebih dalam. Lebih berbahaya. Berapa totalnya? Tanya Ratna pelan. Ardi menggeleng. Ratna. Berapa? Nada suaranya naik sedikit. Ardi menutup mata sejenak. Lebih dari yang kamu lihat. Jawaban itu seperti bom. Ratna terdiam. Tapi bukan karena kaget. Melainkan karena semua dugaannya ternyata benar. Namun anehnya, Ratna tidak marah. Tidak berteriak. Ia justru tersenyum. Pelan. Bagus, katanya. Ardi mengernyit. Apa? Ratna menatapnya. Semakin besar, semakin mudah aku hancurkan. Kalimat itu membuat Ardi benar-benar terdiam. Ia menatap Ratna seolah melihat orang asing. Kamu berubah, katanya pelan. Ratna mengangguk. Iya. Tanpa penyesalan. Di saat yang sama, di sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota, Sinta duduk sendirian. Lampu redup. Ponselnya ada di tangan. Layar menampilkan chat dengan Ardi. Belum dibalas. Tangannya gemetar. Sejak kejadian di kantor, hidupnya seperti runtuh. Tatapan rekan kerja berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Dan yang paling menyakitkan, Ardi mulai menjauh. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Tapi bukan dari Ardi. Nama pengirimnya membuat jantungnya berhenti sesaat. Ratna. Sinta menatap layar itu lama. Ragu. Takut. Tapi akhirnya, ia membuka pesan itu. Kita perlu bicara. Berdua saja. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia langsung membalas. Saya, siap, Bu. Jawaban itu diketik dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ini, penentuan. Kembali ke rumah. Ardi masih berdiri di ruang tamu. Menatap Ratna. Apa yang kamu mau? Tanyanya akhirnya. Ratna tersenyum. Kali ini lebih tenang. Aku mau kamu jujur. Aku sudah. Belum, potong Ratna. Ia mendekat sedikit. Dan aku kasih kamu satu kesempatan. Hening. Mulai sekarang, lanjut Ratna, kamu akan ceritakan semuanya. Ardi menatapnya. Kalau enggak. Ratna menatap balik. Matanya tajam. Kalau enggak, aku yang akan bongkar semuanya. Ardi terdiam. Ia tahu, Ratna tidak main-main. Namun yang tidak Ardi tahu, Ratna sudah melangkah lebih jauh. Jauh sebelum percakapan ini terjadi. Di dalam tas Ratna, tersimpan flash disk kecil. Isinya, screenshot chat, rekaman CCTV, laporan keuangan, dan data yang bahkan Ardi belum tahu sudah bocor. Ratna menggenggam tasnya pelan. Ia tidak menunjukkan semuanya. Belum. Karena ini bukan tentang emosi. Ini tentang timing. Malam itu, Ratna berdiri di jendela kamarnya lagi. Tapi kali ini, ia tidak terlihat rapuh. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menyusun strategi perang. Ponselnya kembali berbunyi.
Pesan dari Sinta. Besok saya bisa ketemu, Bu. Ratna membaca. Lalu tersenyum tipis. Bagus, gumamnya pelan. Sekarang, giliran kamu. Di sisi lain kota, Ardi duduk sendirian. Pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali. Dan itu adalah hal yang paling ia takuti. Ia mengambil ponselnya. Mengetik pesan ke Sinta. Jangan ketemu Ratna. Namun, pesan itu tidak pernah terkirim. Karena di saat yang sama, ia sadar satu hal. Semua ini sudah di luar kendalinya. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena keputusan yang akan diambil hari ini akan menghancurkan seseorang. Sinta duduk di sudut kafe kecil yang sepi. Tangannya menggenggam gelas kopi yang sejak tadi tidak diminum. Matanya kosong. Pikirannya kacau. Sejak pesan dari Ratna masuk semalam, ia tidak bisa tidur. Ia tahu satu hal. Hari ini bukan sekadar pertemuan. Hari ini adalah pilihan. Pintu kafe terbuka. Sinta refleks menoleh. Ratna masuk. Tenang. Elegan. Seperti tidak membawa beban apapun. Padahal, justru dialah badai itu. Ratna berjalan mendekat. Duduk di depan Sinta. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Hanya tatapan tajam yang langsung menekan. Sudah siap? Tanya Ratna. Sinta menelan ludah. Iya, Bu. Beberapa detik hening. Ratna sengaja membiarkannya. Memberi tekanan. Membuat Sinta berbicara dulu. Dan benar saja. Sinta tidak tahan. Saya minta maaf. Ratna langsung mengangkat tangan sedikit. Stop. Sinta terdiam. Aku kesini bukan buat dengar maaf, kata Ratna datar. Aku kesini buat dengar kebenaran. Sinta menggenggam tangannya lebih erat. Air matanya mulai menggenang. Saya salah, Bu. Ratna tidak bereaksi. Sejak awal, saya tahu ini salah. Lanjut, potong Ratna. Sinta menarik napas panjang. Awalnya, Pak Ardi yang mulai. Ratna tetap diam. Tapi matanya berubah sedikit. Lebih fokus. Dia sering cari alasan buat ketemu saya. Lembur bareng, makan bareng. Sinta menunduk. Lama-lama, saya terbiasa. Suaranya mulai bergetar. Dan, saya mulai ngerasa diperhatikan. Ratna menyilangkan tangan. Perhatian dari suami orang, katanya dingin. Sinta langsung terdiam. Air matanya jatuh. Iya. Terus? Tanya Ratna. Sinta mengusap air matanya cepat. Awalnya cuma hubungan. Ya, seperti itu. Ratna menatap tajam. Jangan dipoles. Aku enggak butuh versi halus. Sinta menutup mata. Kami punya hubungan, Bu. Hening. Tapi kali ini bukan hening yang canggung. Ini hening yang final. Ratna mengangguk pelan. Seolah mengonfirmasi sesuatu yang sudah ia tahu sejak awal. Lanjut ke bagian yang lebih penting. Sinta terdiam. Uang, kata Ratna. Satu kata. Tapi beratnya terasa di seluruh ruangan. Sinta terlihat ragu. Ia menggigit bibirnya. Kalau saya ngomong, saya bisa kehilangan semuanya. Ratna langsung menjawab. Kamu sudah kehilangan semuanya. Hening. Sinta tidak bisa membantah. Sekarang kamu cuma punya dua pilihan, lanjut Ratna. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Jatuh sendirian. Tatapannya tajam. Atau jatuh bareng dia. Kalimat itu menghantam tepat di hati Sinta. Ia mengangkat wajahnya. Matanya penuh air mata. Tapi juga ketakutan. Pak Ardi, suara Sinta pelan. Dia sudah lama ambil uang perusahaan. Ratna tidak terkejut. Ia hanya diam. Mendengarkan. Awalnya kecil. Katanya buat nutup cash flow. Lalu, tanya Ratna. Lalu, makin besar. Sinta menelan ludah. Dan, bukan cuma buat perusahaan. Ratna menyipitkan mata. Maksudnya? Sinta ragu. Ini titiknya.
Kalau ia lanjut, ia benar-benar mengkhianati Ardi. Tapi lalu ia teringat pesan Ardi yang mulai dingin. Cara Ardi menjauh. Dan satu hal yang paling menyakitkan. Ia sadar. Ia bukan siapa-siapa. Dia pakai uang itu. Suara Sinta bergetar. Buat investasi pribadi. Ratna langsung fokus. Di mana? Sinta menatapnya. Proyek properti. Ratna mengernyit. Properti apa? Sinta menarik napas panjang. Tanah di daerah pinggir kota. Atas nama orang lain. Ratna langsung mengerti. Cuci uang. Sinta mengangguk pelan. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, arah permainan sudah berubah. Siapa orangnya? Tanya Ratna. Sinta ragu. Kalau ini ketahuan. Ratna memotong. Ini akan ketahuan. Nada suaranya tidak tinggi, tapi mutlak. Sinta akhirnya menyerah. Teman lamanya. Namanya Hendra. Ratna langsung mengingat nama itu. Nama yang pernah ia dengar. Tapi tidak pernah ia perhatikan. Semua transaksi lewat dia? Tanya Ratna. Sebagian besar. Iya. Dan kamu bantu semua ini? Sinta menunduk. Iya. Ratna bersandar kembali. Menghela napas pelan. Semua potongan mulai menyatu. Perselingkuhan. Manipulasi laporan. Investasi ilegal. Semua terhubung. Kenapa kamu mau bantu? Tanya Ratna tiba-tiba. Sinta terdiam. Lalu menjawab jujur. Karena saya percaya sama dia. Senyum pahit muncul di wajah Ratna. Kesalahan terbesar kita ya. Percaya sama orang yang salah. Air mata Sinta jatuh lagi. Tapi sekarang saya sadar, Bu. Ratna menatapnya. Dia enggak pernah benar-benar mikirin saya. Kalimat itu bukan pembelaan, tapi penyesalan. Ratna diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Bagus. Sinta terkejut. Bu. Ratna menatapnya tajam. Karena mulai sekarang, kamu akan bantu saya. Jantung Sinta berdegup kencang. Bantu? Apa? Ratna membuka tasnya. Mengeluarkan flash disk kecil. Meletakkannya di meja. Kita akan bongkar semuanya. Sinta menatap flash disk itu seperti melihat bom. Bu, kalau ini sampai. Akan, potong Ratna. Dan aku pastikan, kali ini dia nggak bisa lari. Hening. Sinta menggenggam tangannya. Ini titik tanpa kembali. Kalau saya bantu ibu, suaranya pelan, saya akan kena juga. Ratna mengangguk. Iya. Jawaban yang jujur. Tanpa janji palsu. Tapi, lanjut Ratna, kamu punya satu hal yang dia nggak punya. Sinta menatapnya. Apa? Kesempatan untuk jujur lebih dulu. Kalimat itu mengubah segalanya. Air mata Sinta jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya memilih. Saya bantu, Bu. Ratna tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, tapi senyum seseorang yang baru saja mendapatkan senjata. Di sisi lain kota, Ardi duduk di mobilnya. Ponsel di tangannya. Ia menatap layar kosong. Perasaan tidak enak terus menghantuinya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari Sinta. Ardi langsung membuka. Dan membaca. Mas, aku capek. Aku nggak bisa terus kayak gini. Ardi mengernyit. Mengetik balasan cepat. Maksud kamu apa? Beberapa detik. Lalu balasan datang. Mungkin ini saatnya semuanya berhenti. Jantung Ardi berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang salah. Ia langsung menelpon. Tapi, tidak diangkat. Di kafe, Sinta menatap ponselnya yang terus bergetar. Nama Ardi berkedip di layar. Perlahan, ia mematikan ponselnya. Ratna melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin. Permainan ini sudah berubah arah. Malam turun lebih cepat hari itu. Langit hitam tanpa bintang. Seolah dunia sedang menutup mata.
terhadap sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ratna berdiri di ruang kerjanya. Lampu hanya menyala satu. Cahaya redup menyinari meja yang kini dipenuhi dokumen keuangan, flash disk, laptop terbuka, dan secarik kertas berisi nama Hendra. Di depannya, Sinta duduk, tidak lagi sebagai karyawan, tidak lagi sebagai orang ketiga. Sekarang, ia adalah saksi, dan mungkin target berikutnya. Ceritakan semua tentang dia, kata Ratna. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda, lebih tajam. Sinta menelan ludah. Hendra itu teman lama Pak Ardi. Mereka sudah kenal sejak sebelum saya kerja. Ratna mengangguk pelan. Dia yang pegang semua transaksi luar. Sebagian besar. Iya, dia yang punya akses ke rekening-rekening itu. Ratna menatap catatannya. Dia tahu ini ilegal. Sinta tertawa kecil. Pahit. Dia yang ngajarin, Bu. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Dan berbahaya. Ratna menyandarkan tubuhnya. Berarti ini bukan sekadar Ardi yang tergelincir. Ini jaringan. Terencana. Dan bisa jadi lebih besar. Berarti, gumam Ratna, kalau kita sentuh Ardi. Ia mengangkat wajahnya. Kita juga sentuh Hendra. Sinta langsung terlihat panik. Bu, kalau sampai dia tahu. Ratna menatapnya. Dia kenapa? Sinta ragu. Tapi akhirnya berkata pelan. Dia bukan orang baik. Ratna tersenyum tipis. Bagus. Sinta terkejut. Aku juga sudah berhenti jadi orang baik. Hening. Dan di detik itu, Sinta benar-benar sadar. Ratna bukan lagi korban. Ratna adalah ancaman. Di sisi lain kota, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan yang gelap. Di dalamnya, Ardi duduk bersama seorang pria lain. Usianya sekitar 40-an. Tatapannya dingin. Penuh perhitungan. Dialah Hendra. Aslinya kamu goblok atau gimana sih? Suara Hendra rendah, tapi menusuk. Ardi menatap lurus ke depan. Ini enggak sesimpel itu. Hendra tertawa kecil. Enggak sesimpel itu, ulangnya. Istri kamu sudah tahu. Karyawan kamu panik. Dan kamu bilang ini enggak sesimpel itu. Ardi mengepalkan tangannya. Aku bisa handle. Hendra langsung menoleh. Tatapannya tajam. Kamu sudah kehilangan kontrol. Hening. Sekarang denger gue. Lanjut Hendra. Kalau sampai ini bocor. Ia berhenti. Lalu menatap Ardi dalam. Kita berdua tenggelam. Ardi menelan ludah. Ia tahu itu. Lebih dari siapapun. Si Sinta itu gimana? Tanya Hendra. Ardi menggeleng. Dia mulai aneh. Hendra tersenyum tipis. Berarti dia lemah. Kalimat itu membuat Ardi tidak nyaman. Apa maksud lo? Hendra tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke depan. Lampu jalan yang redup memantul di kaca mobil. Orang lemah, katanya pelan. Harus dikontrol. Ardi langsung menoleh. Hendra. Nada suaranya berubah. Lebih waspada. Tenang aja, kata Hendra santai. Gue cuma bilang kemungkinan. Tapi senyumnya tidak menenangkan. Kembali ke rumah Ratna. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sinta sudah bersiap pulang. Tapi wajahnya masih tegang. Bu, saya takut. Ratna menatapnya. Kamu takut sekarang? Sinta mengangguk. Kalau Pak Ardi tahu saya ngomong semua. Ratna berjalan mendekat. Berhenti tepat di depan Sinta. Dengar ya, katanya pelan. Sekarang kamu sudah masuk terlalu dalam. Sinta menunduk. Air matanya jatuh lagi. Aku enggak bisa janji ini aman, lanjut Ratna jujur. Tapi aku bisa janji satu hal. Sinta mengangkat wajahnya. Aku enggak akan biarin kamu jatuh sendirian. Kalimat itu bukan janji kosong. Dan Sinta bisa merasakannya. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Sinta keluar dari rumah itu. Langkahnya cepat.
Udara malam terasa dingin menusuk. Ia berjalan menuju motor yang diparkir di depan. Tapi saat ia mendekat, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Spion motornya berubah posisi. Sinta mengernyit. Ia yakin tadi tidak seperti itu. Perlahan, ia menoleh ke sekeliling. Jalanan sepi. Terlalu sepi. Dan di kejauhan, sebuah mobil hitam terparkir. Mesinnya menyala. Lampunya mati. Jantung Sinta langsung berdegup kencang. Perasaan tidak enak langsung menyerang. Ia cepat-cepat menyalakan motor. Tangannya gemetar. Saat ia mulai jalan, mobil itu ikut menyala lampunya dan bergerak. Di dalam rumah, Ratna berdiri di jendela, melihat dari kejauhan. Matanya menyipit. Ia melihat motor Sinta menjauh dan mobil hitam yang mengikuti. Ratna langsung meraih ponselnya. Mengetik cepat. Jangan berhenti. Langsung ke tempat ramai. Pesan terkirim. Di jalan, ponsel Sinta berbunyi. Ia melihat sekilas. Dan langsung mengerti. Ia menarik gas lebih dalam. Motor melaju lebih cepat. Mobil di belakang tetap mengikuti. Di dalam mobil hitam, Hendra duduk di kursi penumpang. Matanya fokus ke depan. Itu dia, katanya pelan. Sopir mengangguk. Jangan terlalu dekat, lanjut Hendra. Bikin dia takut dulu. Senyumnya muncul lagi. Dingin. Berbahaya. Di jalan yang semakin gelap, Sinta mulai panik. Napasnya tidak teratur. Ia melihat ke kaca spion. Mobil itu masih di sana. Lebih dekat sekarang. Lampunya menyala terang. Seolah menekan. Sinta hampir menangis. Ya Tuhan. Ia mempercepat lagi. Masuk ke jalan yang lebih ramai. Lampu toko. Orang-orang. Sedikit lebih aman. Mobil itu melambat. Tidak lagi terlalu dekat. Tapi tidak pergi. Di rumah, Ratna menatap layar ponselnya. Menunggu. Detik terasa lama. Lalu, pesan masuk. Saya sudah di jalan besar. Ratna menghembuskan napas pelan. Tapi wajahnya tetap serius. Karena sekarang, semuanya jelas. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Bukan sekadar uang. Ini sudah masuk ke permainan berbahaya. Dan seseorang sudah mulai bergerak. Ratna menatap gelap malam di luar jendela. Kalau kalian pikir aku akan mundur, gumamnya pelan. Matanya berubah. Lebih tajam dari sebelumnya. Kalian salah. Malam itu belum selesai. Dan sesuatu yang buruk belum berhenti bergerak. Jalanan kota mulai sepi. Lampu-lampu toko satu persatu padam. Yang tersisa hanya cahaya jalan. Dan bayangan yang semakin panjang. Sinta masih mengendarai motornya. Napasnya berat. Tangannya dingin. Tapi ia tidak berani berhenti. Di kaca spion, mobil hitam itu masih ada. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Tapi cukup untuk membuatnya tahu. Ia sedang diburu. Kenapa? Kenapa ini jadi sejauh ini? Gumamnya panik. Air matanya jatuh. Bercampur dengan angin malam. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Ratna. Jangan ke rumah. Cari tempat terang. Ramai. Sinta langsung mengangguk sendiri. Matanya menyapu jalan. Mencari tempat. Apa saja. Lalu ia melihatnya. Sebuah minimarket 24 jam di pinggir jalan. Masih buka. Lampunya terang. Ada beberapa orang di dalam. Tanpa pikir panjang, Sinta membelokkan motornya. Masuk ke area parkir. Ia langsung turun. Hampir terjatuh karena kakinya gemetar. Dan di belakangnya, mobil hitam itu ikut masuk. Jantung Sinta seperti berhenti. Ia langsung berlari masuk ke dalam minimarket. Pintu kaca terbuka. Suara bel kecil berbunyi. Selamat datang. Kasir belum sempat selesai bicara. Karena melihat wajah Sinta yang panik. Sinta berdiri di dalam. Menoleh keluar. Mobil itu berhenti. Mesinnya masih menyala. Pintu tidak langsung terbuka. Detik terasa lama. Lalu,
Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Badan tegap. Langkah tenang. Bukan Hendra. Tapi jelas. Orangnya. Sinta mundur perlahan. Napasnya semakin tidak teratur. "Mbak, kenapa?" tanya kasir pelan. Sinta tidak menjawab. Matanya terpaku keluar. Pria itu berjalan pelan menuju pintu. Tatapannya dingin. Langsung ke arah Sinta. Dan saat pintu hampir terbuka, brak! Sebuah motor lain tiba-tiba berhenti keras di depan pintu. Seorang pria turun cepat. "Masuk! Cepat!" teriaknya ke arah Sinta. Sinta terkejut. Ia tidak kenal pria itu. Tapi instingnya mengatakan satu hal. Lari. Tanpa pikir panjang, Sinta berlari keluar dari pintu belakang minimarket. Pria itu langsung mengikuti. Di depan, mobil hitam itu langsung bereaksi. "Anjing!" terdengar suara dari dalam mobil. Di gang sempit belakang minimarket, Sinta berlari sekuat tenaga. Napasnya hampir habis. "Terus lari!" teriak pria tadi. Sinta tidak berani menoleh. Suara langkah kaki mulai terdengar dari belakang. Mereka dikejar. "Ke sini!" Pria itu menarik tangan Sinta. Masuk ke gang lebih kecil. Lebih gelap. "Siapa kamu?" tanya Sinta panik. "Disuruh Bu Ratna," jawab pria itu singkat. Sinta terdiam sesaat. "Ratna." Ia mengerti sekarang. Di ujung gang, sebuah mobil putih menunggu. Mesinnya menyala. "Masuk!" teriak pria itu. Mereka langsung masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup keras. Gas. Mobil langsung melaju. Beberapa detik kemudian, mobil hitam muncul di ujung gang. Terlambat. Di dalam mobil putih, Sinta terisak. Tubuhnya gemetar hebat. "Sudah aman," kata sopir. Tapi Sinta tahu, ini baru awal. Di rumah, Ratna berdiri di ruang kerja. Ponsel di tangannya. "Sudah aman, Bu." Suara dari telepon terdengar. Ratna memejamkan mata. Menghela napas panjang. "Bawa dia ke tempat aman," katanya tegas. Telepon ditutup. Ratna berdiri diam. Beberapa detik. Lalu, tangannya mengepal. "Jadi kalian sudah mulai main kotor." Matanya berubah. Bagus. Di sisi lain kota, Ardi berdiri di depan Hendra. Wajahnya tegang. "Kamu ngapain, Hen?" Hendra santai. Duduk sambil merokok. "Cuma ngecek situasi." Ardi menggeleng. "Ini sudah kelewatan." Hendra menatapnya. Dingin. "Kelewatan?" ulangnya. "Lo pikir ini masih bisa diselesaikan pakai ngobrol baik-baik?" Ardi terdiam. "Kalau dia buka mulut," lanjut Hendra, "lo habis." "Gue juga." Hening. "Tapi gue belum nyuruh apa-apa," kata Hendra lagi. "Cuma ngasih peringatan." Ardi menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. "Dan kalau peringatan enggak cukup?" tanya Ardi pelan. Hendra tersenyum tipis. "Kita lihat nanti." Di tempat aman, Sinta duduk di sofa kecil. Selimut menutupi tubuhnya. Matanya kosong. Masih sok. Pintu terbuka. Ratna masuk. Sinta langsung berdiri. Air matanya jatuh lagi. "Bu." Ratna berjalan mendekat. Menatapnya. "Sekarang kamu tahu," kata Ratna pelan. "Ini bukan lagi permainan kecil." Sinta mengangguk. Tubuhnya masih gemetar. "Mereka bisa." Suaranya terputus. "Mereka bisa nyakitin saya." Ratna menatapnya dalam. "Iya." Jawaban jujur. Tanpa ditutup-tutupi. "Tapi sekarang," lanjut Ratna, "mereka juga sudah menyentuh wilayah aku." Sinta menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kemarahan, tapi niat untuk menghancurkan. Ratna duduk di depan Sinta. Mengambil flash disk itu lagi. "Sekarang kita enggak punya pilihan," katanya. Sinta menelan ludah. Ratna menatapnya tajam. "Kita harus selesaikan ini, sebelum mereka yang menyelesaikan kita." Hening. Di luar, malam semakin gelap.
dan garis yang tadi hampir terlewati kini sudah mulai hilang. Pagi datang, tapi tidak membawa ketenangan. Bagi Ratna, ini bukan awal hari. Ini awal perang. Di ruang kerja yang sama, kini semuanya lebih rapi, lebih terstruktur. Tidak lagi hanya kumpulan bukti acak, tapi sudah menjadi senjata. Di atas meja, laptop terbuka dengan folder bernama Final, flash disk cadangan, dokumen printout, dan satu ponsel tambahan. Sinta duduk di samping. Wajahnya masih pucat. Tapi kali ini, matanya berbeda. Tidak hanya takut. Ada tekad. Ini semua yang kamu punya? Tanya Ratna. Sinta mengangguk. Semua akses yang saya bisa ambil, sudah saya salin. Ratna membuka salah satu file. Transfer, tanggal, nominal, nama rekening, dan satu nama terus muncul berulang kali. Hendra. Bagus, kata Ratna pelan. Ia menutup laptop, lalu menatap Sinta. Sekarang kita buat mereka bergerak. Sinta mengernyit. Maksudnya? Ratna tersenyum tipis. Kita jebak. Di sisi lain kota, Ardi duduk di kantornya. Ruangan itu terasa berbeda. Lebih sempit. Lebih gelap. Sejak kejadian semalam, ia tidak bisa tenang. Ponselnya sepi. Tidak ada kabar dari Sinta. Dan itu justru membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Ardi membuka. Kalau kamu masih mau selamat, kita ketemu. Jantungnya langsung berdetak cepat. Pesan kedua masuk. Aku tahu semua transaksi kamu. Wajah Ardi langsung pucat. Pesan ketiga. Bawa semua yang kamu punya. Malam ini. Ardi menatap layar. Tangannya mulai dingin. Ini siapa? Tapi jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu. Di rumah aman. Ratna meletakkan ponsel kedua di meja. Sinta menatapnya. Dia pasti datang. Ratna mengangguk pelan. Orang seperti dia, katanya tenang. Kalau sudah panik, pasti mau pegang kendali. Sinta menelan ludah. Dan kalau dia nggak datang? Ratna menatapnya. Berarti dia sudah kalah duluan. Malam datang lebih cepat. Lokasi yang dipilih Ratna bukan tempat biasa. Gudang lama milik perusahaan. Sudah tidak dipakai. Sepi. Jauh dari keramaian. Tempat yang sempurna untuk kebenaran yang kotor. Di dalam gudang, lampu redup. Udara dingin. Ratna berdiri di tengah ruangan. Tenang. Seolah sudah menguasai semuanya. Di sudut lain, Sinta duduk diam. Napasnya masih tidak stabil. Kalau nanti terjadi apa-apa, bisik Sinta. Ratna langsung memotong. Enggak akan. Tapi matanya tetap waspada. Suara mobil terdengar dari luar. Keduanya langsung diam. Lampu dari luar masuk melalui celah pintu. Mobil berhenti. Pintu terbuka. Langkah kaki. Masuk. Ardi. Wajahnya tegang. Matanya langsung mencari. Dan berhenti. Saat melihat Ratna. Jadi ini kamu? Katanya pelan. Ratna tersenyum tipis. Iya. Hening. Ardi melangkah masuk lebih jauh. Kamu main sejauh ini sekarang. Ratna mengangkat bahu. Kamu yang mulai. Ardi menatap sekitar. Mana yang lain? Ratna menyipitkan mata. Kamu berharap siapa? Ardi tidak menjawab. Tapi jelas. Ia tidak datang sendirian dalam pikirannya. Duduk, kata Ratna. Ardi tidak langsung bergerak. Aku enggak di sini buat main-main, Ratna. Ratna langsung menjawab. Aku juga enggak. Tatapan mereka bertemu. Dua orang yang dulu saling percaya. Kini berdiri sebagai lawan. Apa yang kamu mau? Tanya Ardi akhirnya. Ratna mengambil satu map dari meja. Melemparkannya ke arah Ardi. Buka. Ardi ragu. Lalu membuka. Matanya langsung berubah. Isi map itu. Bukti transfer. Screenshot chat.
rekaman CCTV, nama rekening, dan tanda tangan digital. Lengkap. Ini, Ardi terdiam. Ratna menatapnya. Cukup buat bikin kamu masuk penjara. Hening. Ardi mengangkat wajahnya perlahan. Kamu enggak akan berani. Ratna tersenyum. Kamu yakin? Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari belakang. Pintu gudang terbuka lagi. Dan seseorang masuk. Hendra. Wajahnya santai. Seolah ini bukan masalah besar. Gue bilang juga apa? Katanya pelan. Ini pasti jebakan. Ardi menoleh cepat. Hendra. Ratna tidak terlihat terkejut. Ia hanya tersenyum. Bagus, lengkap. Hendra melangkah masuk. Tatapannya langsung ke Ratna. Lo pikir lo pinter ya? Ratna tidak menjawab. Hendra tertawa kecil. Bukti? Katanya sambil menunjuk map itu. Itu enggak akan sampai kemana-mana. Ratna mengangkat alis. Kenapa? Hendra mendekat sedikit. Karena sebelum itu terjadi, suaranya pelan, lo bisa hilang duluan. Sinta langsung menegang. Ardi terlihat ragu. Dan di detik itu, semua terasa di ujung. Namun, Ratna tidak mundur. Ia justru mengambil satu langkah maju. Coba aja. Hening. Hendra menyipitkan mata. Ratna melanjutkan. Karena kalau aku nggak pulang malam ini. Ia berhenti sejenak. Semua data ini langsung terkirim. Ardi langsung menoleh. Terkirim ke siapa? Ratna tersenyum. Polisi, pengacara, dan beberapa orang yang kamu enggak mau mereka tahu. Hening. Permainan berubah. Untuk pertama kalinya, Hendra terlihat berpikir. Ratna menatap mereka berdua. Kalian mau lanjut? Katanya pelan. Atau, ia mengangkat sedikit map itu. Kita selesaikan dengan cara yang benar. Angin malam masuk dari celah gudang. Suasana dingin. Tegang. Semua berdiri di satu garis tipis. Satu langkah salah. Dan semuanya bisa runtuh. Ratna menatap Ardi. Untuk terakhir kalinya. Sebagai seseorang yang pernah ia cintai. Pilih, Mas. Hening. Dan malam itu akan menentukan siapa yang jatuh. Dan siapa yang bertahan. Udara di dalam gudang terasa semakin berat. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Seolah waktu berhenti. Ratna berdiri tegak. Matanya fokus ke Ardi. Pilih, Mas. Satu kalimat. Tapi cukup untuk menentukan nasib semuanya. Ardi menatap Ratna. Lalu ke map di tangannya. Lalu ke Hendra. Pikirannya kacau. Semua yang ia bangun. Semua yang ia sembunyikan. Kini berdiri di ujung kehancuran. Hendra melangkah maju. Jangan dengerin dia. Katanya dingin. Ratna tidak menoleh. Hendra melanjutkan. Ini cuma bluff. Ratna tersenyum tipis. Coba aja. Hening lagi. Ardi mengepalkan tangannya. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Kalau aku setuju, katanya pelan. Kamu mau apa? Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatapnya beberapa detik. Seolah memastikan. Ini benar-benar momen itu. Aku mau semuanya. Katanya akhirnya. Ardi mengernyit. Maksud kamu? Ratna melangkah lebih dekat. Pengakuan. Pengembalian semua dana. Dan kamu mundur dari perusahaan. Hening. Wajah Ardi langsung berubah. Itu gila. Ratna menggeleng pelan. Enggak. Itu adil. Hendra langsung tertawa keras. Lo denger itu? Katanya ke Ardi. Dia mau lo bunuh diri pelan-pelan. Ardi diam. Ratna menatap Hendra. Kalau kamu ikut campur. Suaranya dingin. Kamu juga masuk. Hendra tersenyum. Lo pikir gue takut? Ratna langsung menjawab. Harusnya. Hening. Ardi menatap dua orang di depannya. Satu. Adalah pria yang selama ini jadi partnernya. Yang membawanya masuk lebih dalam. Satu lagi. Adalah wanita yang dulu ia cintai. Yang sekarang
memegang kunci kehancurannya. Suara Hendra pelan tapi tegas. Ardi menoleh. Kalau lo jatuh, lanjut Hendra, gue juga jatuh. Ardi diam. Dan gue enggak akan biarin itu terjadi. Nada suaranya berubah. Lebih gelap. Itu bukan ancaman biasa. Itu peringatan. Ratna menangkap itu. Ia langsung bicara. Lihat siapa yang kamu percaya, Mas. Ardi menatapnya. Dia ngomong soal jatuh bareng. Lanjut Ratna. Tapi dari awal dia yang dorong kamu. Hendra menyipitkan mata. Jangan sok tahu lo. Ratna tidak peduli. Dan sekarang, ia menatap Ardi lagi. Dia mau kamu tetap di jalur yang sama. Hening. Ardi menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya dengan jelas. Semua keputusan yang ia ambil. Semua langkah yang ia kira benar. Ternyata, mengarah ke sini. Aku capek. Suara Ardi pelan. Hampir tidak terdengar. Hendra langsung menoleh. Apa? Ardi mengangkat wajahnya. Aku capek, Hening. Capek nutupin semuanya. Capek bohong. Capek takut. Ratna menatapnya. Dan di matanya, tidak ada lagi kemarahan. Hanya sesuatu yang lebih tenang. Hendra mendekat cepat. Lo mau nyerah? Ardi tidak menjawab. Itu bunuh diri, bentak Hendra. Ardi menatapnya. Mungkin. Hening. Tapi ini satu-satunya cara berhenti. Detik itu, semua berubah. Hendra langsung maju. Wajahnya berubah marah. Lo gila. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun. Cukup. Suara tegas terdengar dari pintu. Semua menoleh. Pintu gudang terbuka. Beberapa orang masuk. Bukan orang biasa. Dan di belakang mereka, seorang pria dengan jas rapi. Pengacara. Ratna tidak bergerak. Ia hanya berkata pelan. Aku sudah bilang. Ardi menutup mata. Selesai. Hendra mundur satu langkah. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terpojok. Kalian enggak punya bukti kuat, katanya mencoba bertahan. Ratna tersenyum tipis. Coba lihat lagi. Pengacara itu maju. Membuka dokumen. Dan mulai bicara. Satu persatu. Transaksi. Rekening. Nama. Tanggal. Lengkap. Tidak ada celah. Ardi hanya berdiri diam. Tidak melawan. Tidak bicara. Sementara Hendra mulai kehilangan kendali. Ini belum selesai, bentaknya. Tapi suaranya sudah tidak sekuat tadi. Beberapa saat kemudian, semuanya bergerak cepat. Dan di dalam gudang itu, satu bab kehidupan Ardi resmi berakhir. Malam semakin larut. Di luar gudang, mobil-mobil mulai pergi. Lampu-lampu mulai padam. Ratna berdiri sendiri, menatap kosong ke depan. Sinta mendekat perlahan. Bu. Ratna tidak langsung menjawab. Beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang. Sudah selesai. Suaranya pelan. Bukan lega. Bukan juga sedih. Hanya kosong. Sinta menatapnya. Ini yang ibu mau. Ratna terdiam. Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Akhirnya, ia berkata pelan. Ini yang harus terjadi. Angin malam berhembus pelan. Tidak ada kemenangan. Tidak ada perayaan. Hanya konsekuensi. Dan di suatu tempat, seorang pria baru saja kehilangan semuanya. Karena satu kesalahan yang berubah menjadi terlalu banyak. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi kejar-kejaran dalam gelap. Tapi juga tidak ada lagi yang benar-benar utuh. Langit cerah di atas kota Semarang. Orang-orang beraktivitas seperti biasa. Kehidupan berjalan. Seolah tidak pernah ada sesuatu yang hancur di baliknya. Namun di satu sudut kota, di sebuah ruang tahanan sementara, Ardi duduk sendirian.
Kemeja yang dulu selalu rapi, kini kusut. Wajahnya lelah. Matanya kosong. Tidak ada ponsel. Tidak ada suara notifikasi. Tidak ada dunia luar. Hanya dirinya. Dan pikirannya. Ia menatap lantai. Lama. Semua terasa seperti mimpi buruk. Dari seorang direktur. Suami. Ayah. Menjadi tersangka. Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lari. Di tempat lain, Hendra tidak duduk diam. Ia berusaha melawan, mencari celah. Tapi bukti terlalu kuat. Jaringan terlalu jelas. Dan kali ini, tidak ada yang bisa ia manipulasi. Wajah dinginnya akhirnya retak. Sementara itu, di rumah besar keluarga Santoso, Ratna berdiri di ruang tamu. Rumah itu kembali sunyi. Tidak ada suara Ardi. Tidak ada percakapan makan malam. Tidak ada tawa kecil yang dulu sesekali muncul. Hanya hening. Ia berjalan perlahan. Menyentuh meja, kursi, dinding. Semua masih sama. Tapi rasanya tidak lagi. Langkah kecil terdengar dari belakang. Ma. Ratna menoleh. Dito berdiri di sana. Anaknya. Wajah polos. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tapi cukup merasakan. Ada yang berubah. Ratna langsung mendekat. Berjongkok di depannya. Kamu sudah bangun. Dito mengangguk. Papa kemana? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Ratna terdiam. Beberapa detik. Ia tersenyum kecil. Papa lagi pergi. Agak lama. Dito mengangguk pelan. Papa salah ya, Ma. Ratna terdiam lagi. Anak kecil. Kadang lebih mengerti dari yang kita kira. Ia mengusap kepala Dito. Papa. Lagi belajar tanggung jawab. Jawaban sederhana. Tapi cukup. Dito memeluknya. Ratna membalas pelukan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, air matanya jatuh lagi. Bukan karena marah. Bukan karena sakit. Tapi karena kehilangan. Beberapa hari kemudian, kantor kembali berjalan. Tapi tanpa Ardi. Ruang direktur kini ditempati Ratna. Ia duduk di kursi itu. Kursi yang dulu milik suaminya. Kini menjadi miliknya. Bukan karena ambisi, tapi karena keadaan. Sinta berdiri di depan meja. Masih terlihat canggung. Semua laporan sudah saya perbaiki, Bu, katanya pelan. Ratna mengangguk. Terima kasih. Hening sejenak. Sinta menunduk. Bu, saya tahu saya nggak pantas ada di sini. Ratna menatapnya. Tapi saya mau tanggung jawab, lanjut Sinta. Kalau ibu masih izinin. Ratna diam. Ia melihat wanita di depannya. Bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Sama seperti dirinya. Semua orang di cerita ini sudah berubah. Kerja yang benar, kata Ratna akhirnya. Sinta mengangguk cepat. Dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Air mata Sinta jatuh. Iya, Bu. Hari-hari berlalu. Kasus berjalan. Berita mulai muncul. Nama Ardi perlahan menjadi cerita. Dari sosok yang dihormati menjadi peringatan. Suatu sore, Ratna duduk di balkon rumahnya. Angin sore berhembus pelan. Ia memandang langit. Tenang. Akhirnya, tenang. Tapi bukan tenang yang bahagia. Tenang yang kosong. Ia mengambil ponselnya. Melihat foto lama. Dirinya. Ardi. Dito. Tersenyum. Bahagia. Atau setidaknya, terlihat bahagia. Ratna tersenyum tipis. Kalau waktu bisa diulang. Ia berhenti. Lalu menggeleng pelan. Enggak. Karena sekarang, ia tahu satu hal. Kebenaran selalu punya harga. Dan ia sudah membayarnya. Dengan rumah tangga. Dengan kepercayaan. Dengan cinta. Langit mulai gelap. Lampu rumah menyala satu persatu.
kehidupan berjalan lagi. Dan Ratna masih berdiri. Tidak sebagai korban. Tidak juga sebagai pemenang. Tapi sebagai seseorang yang berhasil bertahan di balik kehancuran.